Halo guys, welcome back to my channel Sukmanagara TV. Ya guys, di video kali ini gue akan bikin konten ngobrol-ngobrol lagi. Dan kali ini gue udah bukan kedatangan, tapi gue datang atau bertamu ke rumah salah satu penggiat futsal akademi di tanah air atau di Indonesia, yaitu Bang Didi. Apa kabar Bang Didi? Alhamdulillah baik. Sibuk apa aja Bang Didi sekarang? Sibuknya biasa, dagang kayu. Dagang kayu, terus apa lagi Bang? Futsal Futsal apa nih? Maksudnya akademi masih berjalan apa gimana? Kalau Apa cuma fun futsal sekolah doang? futsal saya sementara masih masih libur. Masih libur. Nah, insya Allah Januari mulai ngulang dari nol lah. Oke, mudah-mudahan pandeminya udah berakhir ya Bang betul Didi. betul. Nah, itu. Jadi, tapi harus optimis tetap. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa kembali normal lagi, akademi Siap. semua berjalan, semua juga liga juga bisa berjalan lagi ya Bang Didi. Betul, Ya. semangat, yakin. Yakin, amin. Nah Bang Didi, sekarang nih udah sama-sama kita ketahui nih, Bang Didi dulu sebagai penggiat AAFI, ibaratnya disebutnya Bapak AAFI, dan sekarang udah meneruskan tongkat estafetnya ke yang baru ya Bang ya? Yang muda-muda. Yang muda-muda ya Bang ya? Sebenarnya Bang Didinya juga masih muda sih, kelihatan Masih muda. ya? U50 ya Bang ya? Jadi gini Mak, jadi memang masanya udah habis. AAFI Oke. itu kan 2012. Kita itu AAFI itu untuk di pusat tuh ketuanya cuman paling lama 2 periode, 2 kali 4 Oke. tahun. Nah, AAFI itu sebenarnya berdiri 2012, cuman diresmikannya itu 2013 oleh launchingnya itu dibuka oleh Ibu Yuli Mumpuni. Oke. Waktu itu 2012 ya? Ses Menpora. Oke. Ya, 2013. 2013 oh ya? 2013. Oke. Nah, jadi udah 2 periode, Bang Didi udah 2 kali 4 tahun, ya jadinya selesai habis. Jadi maksimalnya 2 periode aja ya 2 Bang? periode. Kayak Nah, kalau presiden di, nih Bang. kalau di wilayah-wilayah itu dia 2 periode kali 3 tahun. Jadi Oke. 3 kali 2 periode. Oke. Jadi kalau misalnya anggotanya masih mau pilih, bisa tambah 3 tahun, tapi setelah itu udah gitu. Oke. Cuman masih lah sharing-sharing sama teman. Harapannya sih yang muda-muda sekarang kan estafetnya itu dipegang oleh Sen Karmadi, Sen seperti Karmadi itu, ya. Coach Robi Hartono, Oke. Andre Pisesa dan teman-teman lainnya. Berharap ya harus lebih baik lah. Iya. Harus lebih baik karena tinggal melihat atau evaluasi apa yang kurang waktu zaman Bang Didi, tinggal diperbaiki. Yang pasti pembinaan nggak boleh terputus. Karena AFI udah cukup besar ya Bang, sekarang udah mencapai daerah-daerah yang kecil-kecil pun sekarang udah mulai masuk ya Bang ya? Sudah terakhir kalau nggak salah sih, karena yang sekarang kan terputus karena pandemi. Iya betul. Yang terakhir itu yang musim 2000, berarti yang masih normal ya, musim 2018 2019 itu 34 wilayah kalau nggak salah, 34 atau pokoknya lebih antara 34 lebih lah, regional tapi ya? nggak nyampe 40 antara Oke. itu. Menurut Bang Didi nih, sekolah futsal yang berkualitas itu kayak apa sih Bang? Yang Ya. ideal itu yang manajemennya bagus, Oke, manajemen bagus. manajemen pelatihannya bagus, Berarti pelatihnya juga iya kualitasnya. pelatihnya juga bagus. Oke. Yang manajemen timnya bagus, pelatihnya juga harus bagus. gitu. Jadi lengkap, Oke. paket lengkap. Jadi sekarang kan arahnya ke industri sekolah futsal. Ya. Cuman kalau di futsal tuh sudah terlanjur nyebutnya akademi, tapi sebenarnya Iya. apa yang ada sekarang itu sekolah futsal. Sekolah Karena futsal, ya. akademi itu lebih perfect daripada sekolah futsal. Dari mulai pemain dia seleksi, dipilih Iya. yang bagus-bagus aja dan tidak berbayar. Tidak Kalau berbayar. sekolah futsal dia berbayar. Terlepas itu, fokus manajemen dan pelatih itu harus terpisah seharusnya. Kebanyakan kan masih banyak coach yang pegang. Iya. Jadi bagus di sisi kepelatihannya karena memang mereka berbasic pelatih dan Iya. sertifikasi pelatih. Hmm. Tapi pelatihan yang bagus
juga butuh income yang bagus, mah. Betul. Karena semua yang terlibat di dalam akademi futsal itu butuh pemasukan juga untuk memutar uang itu kembali gitu ya, Bang. Nah, salah satu yang harus diperhatikan adalah media sosialnya, marketingnya, update dari setiap kegiatan yang mereka punya kalau dari sisi manajemen. Kenapa? Karena sponsor tuh paling minat akademi yang bisa mengekspos dia punya produk yang aktif lah ya yang di aktif. Media sosial. Kalau perlu dia punya YouTube kayak Uma. Iya bisa. Karena beberapa sekarang udah ada yang mulai bikin YouTube channel sih. YouTube channel sekolah futsal ya kan. Iya. Apapun bisa dilakukan untuk menarik sponsor lebih banyak. Cuman memang sekolah futsal itu income pastinya dari iuran bulanan, ada uang pendaftaran. Mungkin dari merchandise juga ada ya. Merchandise segala macam. Target juara disingkirin lah dulu lah. Jadi kalau bukan berarti nggak boleh juara. Kalau misalnya kita bicara target sekolah futsal, itu berarti target juara dikesampingkan dulu ya, Bang? Dikesampingkan, karena targetnya adalah bagaimana membina anak-anak ini menguasai futsal dengan baik, menyenangi futsal dengan sangat baik sehingga mereka bergembira melakukannya. Sudah itu, kalau semuanya sudah dapat, taktikal itu nanti pelatih yang senior mengolah mereka. Kalau basicnya udah kuat, mau dikasih taktikal seperti apa, kemakan sama mereka mah. Dan kalau basicnya nggak ada Uma sebagai pelatih, pasti lebih tahu itulah. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak dapat dasar yang kuat, Uma misalnya sekarang Uma udah AFC belum? AFC akan AFC. Kemarin sempat mau ikut tapi ternyata ada pandemi jadi mundur. Anggaplah mereka masuk ke tim Liga Pro, dipegang oleh pelatih-pelatih yang memang udah profesional. Jika mereka basicnya kuat, isi bermainnya bagus, attitude-nya bagus, itu coach mau apain aja enak. Nah, itu yang sebenarnya mau kita bangun. Jadi sinergi antara yang atas sama yang bawah. Jadi yang atas sekarang kan ada pegang pelatih-pelatih pegang Liga Pro. Anak-anak juga berlatih yang serius ingin jadi atlet, ingin bekerja. Karena Liga Pro ini tempat bekerja bagi seorang atlet profesional. Dia adalah liga profesional, tempat bekerja buat mereka. Nah, sebelum mereka bekerja, mereka belajar. Nah, saat mereka belajarlah sungguh-sungguh, biar salah. Karena dengan salah, nanti pelatih yang evaluasi. Jadi, misalnya jangan main aman, sudah itu pelatih juga jangan nuntut kemenangan, sehingga mereka berani bermain. Menang itu datang sendiri kalau mereka bermain sudah baik, gitu. Dan bukan nggak boleh menang atau juara, tetapi mereka jangan diberikan beban. Mereka bermainlah dengan sangat baik, menang bonus gitu loh. Iya, menang dan juara itu adalah bonus. Iya, nanti mereka berproses ya, berproses dan proses itu yang mendukung dasar bermain futsalnya sangat baik gitu loh. Nah, itu yang jadi target sesungguhnya. Udah itu mereka juga terlatih disiplin. Jadi kalaupun mereka nanti setelah tamat SMP atau SMA memutuskan futsal bukan sebagai jalan hidupnya, hanya hobi, mereka bekerja juga pasti mereka ada sesuatu yang mereka bawa dari situ. Misalnya mereka biasa datang tepat waktu. Karena kan kalau di futsal biasanya kalau di olahraga setengah jam atau 1 jam sebelum pelatihan harus sudah sampai. Jadi macam kayak pembentukan karakter juga ya di sekolah futsal itu ya. Betul. Oke Bang, menarik nih untuk disimak nih. Tadi gue sempat dengar sekarang udah ada 34 regional di Indonesia ya Bang untuk AFI ya. Nah sekarang nih, karena otomatis kalau regional sudah banyak, akademi-akademi yang ada di tiap regional juga banyak. Nah menurut lo nih Bang, tips untuk calon atlet atau atlet yang akan masuk ke akademi. Nah, kira-kira untuk milih akademi itu tipsnya apa nih, Bang? Jadi yang paling penting gini ya, Mak ya buat teman-teman nih, buat adik-adik untuk sekolah futsal, poin pertama itu pastikan memang sekolah futsal itu serius gitu. Itu lihat juga level atau sertifikasi pelatihnya, coachnya. Sudah itu yang paling penting pastikan bahwa sekolah futsal itu memang targetnya untuk membesarkan sang anak dari semua sisi gitu loh. Attitude, basic control segala macam, bukan untuk membesarkan timnya. Basic skillnya ya. Iya, kalau untuk membesarkan tim atau untuk memenangkan tim itu tim liga profesional atau tim amatir atau apa yang memang anak-anak itu sudah digaji dan dibayar untuk bekerja membesarkan tim. Kalau ini kan anak-anak itu belajar, malah anak-anak yang membayar. Berarti kan kita sebagai pemilik sekolah futsal, pelatih yang dibayar dari dana dari sekolah futsal punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada
anak-anak yang membayar, bukan kepada tim. Oke. Nah, kalau soal juara, soal apa, itu otomatis kalau main baik hasilnya baik, tapi itu bukan segalanya lah. Bonus lah intinya. Oke. Gitu. Jadi tadi Abang sempat bilang lihat dari kualitas pelatihnya, Iya. kemudian juga dari kualitas sekolah futsalnya Betul. seperti apa gitu. Dan gue juga kalau mungkin bisa kasih masukan mungkin dari lapangannya dan juga lingkungannya yang kondusif ya Bang. Betul, Luma kan juga bekas pemain akademi kan awalnya, kalau nggak salah MFC ya. Iya dulu gue pernah di akademi juga, MFC dan kebetulan memang situ Itu akademi pertama di Indonesia kalau nggak salah. Dan memang sekolah futsal pertama di Indonesia. Iya, lingkungannya sehat dan benar-benar semuanya pengen berlatih, pengen explore gitu. Jadi benar lingkungannya kondisif, semua saling bersaing satu sama lain untuk bisa dapetin hati pelatih gitu, untuk bisa dapat tempat di starting line up ibaratnya. Sukma sendiri berarti anak yang dari sekolah futsal atau akademi futsal yang berhasil menjadi pemain timnas kan? Betul, salah satunya begitu. Jadi ya inilah fungsinya sekolah futsal itu ya memang muaranya nanti ke Liga Pro kemudian nanti ke timnas. Belajar dari anak sekolah futsal yang berhasil menjadi timnas. Ya. Nah, sekarang juga banyak sih Bang, boleh kita sebut mungkin Bang yang dari jebolan AFI yang sekarang udah masuk timnas Bang. Siapa aja Bang? Oh, kalau di U20 yang Bang Didi inget ya, itu Firman. Oke, Firman Syah yang sekarang bermain di Pelindo ya. Syafir juga, Rizky Safir juga Cosmo pernah main di AFI. Cuman kalau yang Bang Didi tahu banget itu Dewa sama Habibi. Kalau Dewa itu dari SMP, dari U13 udah berlatih di sekolah futsal, sudah itu ikut Liga AFI dari usia emang segitu. Nah, kalau Habibi sih ingat Bang Didi dari SMA. Itu kalau di kami ada ya. Iya, kalau Firman itu dulu di PSB Bogor. Dan ada beberapa lagi lah, cuman mesti buka data mengingat semuanya. Sekarang ada pertanyaan terakhir nih Bang. Kita bicara tentang timnas nih Bang sekarang nih. Gua kalau timnas supporter aja. Nah, timnas nih menarik nih Bang. Persiapannya tuh udah panjang, tiba-tiba ada corona gitu kan, stop. Ya kan, walaupun sempat berjalan berapa lama stop dan terakhir sempat ada Sayan bikin latihan di Tifosi. Dan kemarin sempat ada pemusatan latihan lagi ya Bang ya, pemusatan latihan begitu baru dipanggil semua pemain dikumpulin, Coach Kensuke juga datang, tiba-tiba jepret AFC diundur jadi Maret atau April. Nah menurut lo gimana nih Bang untuk persiapan timnas dan juga nanti kira-kira targetnya timnas depannya kira-kira bisa nembus sampai ke final nih Bang? Kita bicara peluang dulu ya. Peluang itu ada Mak. Kalau misalnya kita memang serius mempersiapkan timnas ya. Nah, tetapi kalau misalnya Uma tanya tadi gimana diundur, sudah TC lalu diundur. Tiba-tiba ada pengumuman diundur. Udah diundur, berarti kalau misalnya diundurnya bulan Maret atau April, berarti sekitar ada waktu sekitar 5 bulan. Nah, sekitar itu anggaplah seperti itu. TC kemarin baru mulai sekitar ada sebulan loh Mak. Belum berapa minggu yang lalu. Baru berapa minggu yang lalu. Jadi menurut gue sih ideal, apalagi sekarang juga kan memang Liga Pro lagi libur. Jadi ya saat yang tepat untuk totalitas di situ. Tetapi protokol kesehatan juga harus dijaga dengan baik. Pikir pasti mereka lebih paham lah dari Bang Didi soal itu. Nah, tapi intinya kalau kita ambil hikmahnya 5 bulan ideal. Dan sebenarnya yakin banget soalnya gini. Kita satu grup dengan Uzbekistan, Bahrain sama Tiongkok. Nah, kalau sama Tiongkok, gue jujur yakin banget. Walaupun dia pasti persiapannya juga lebih bagus, iya kan? Nah, memang hadangan terbesar mungkin Uzbek. Tapi gue ngelihat antusiasnya Kensuke, ngelihat semangatnya Kensuke, ngelihat semangat adik-adik timnas. Gue nih ya dari mata supporter sebagai penggiat futsal, feeling gue mengatakan yakin bahwa mereka tuh bisa. Paling tidak mereka bisa lolos grup. Jika 5 bulan ini dimaksimalkan. Gue sih yakin. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa lewat 8 besar? Lolos 8 besar kan otomatis
Piala Dunia. Oke. Tetapi kita harus menghadapi antara Iran dan Thailand. Nah, mereka memang levelnya di atas kita, tapi bukan berarti tidak mungkin, karena Betul. kita pernah berhasil. Terserah orang mau bilang beruntung, mau bilang apa. Kadang-kadang emang namanya rezeki itu ada dari keberuntungan. Memang level kita masih di bawah mereka. Nah, tapi gue yakin sih kalau misalnya peluang itu tetap ada dengan kerja keras, doa, ya persiapan serius. Apapun nggak ada yang nggak mungkin sih lawan Iran sama Thailand untuk menang. Karena menurut gue juga sekarang dengan materi pemain yang kemarin dipanggil itu benar-benar udah yang terbaik sih. Tinggal masalahnya adalah beberapa bulan ke belakang mungkin nggak semua pemain itu latihan dengan intens. Nah, artinya ini sebuah PR yang besar buat Coach Ken untuk benar-benar gimana nih bikin kondisi fisik pemain bisa terjaga selama 5 bulan dan juga mempelajari atau membuat sebuah taktikal. Ya sekarang udah ada udah ada analisnya, ada Amril sekarang di staf kepelatihan. Jadi otomatis sekarang untuk staf kepelatihan udah cukup lengkap nih Bang, pelatih fisik, pelatih kiper, asisten pelatih, analis nih udah komplit banget ya, sebuah paket yang lengkap ibaratnya untuk tim Tambah kepelatihan. persiapan yang maksimal di 5 bulan ini gue pikir harusnya bisa lah. Semua juga pasti berharap bisa. Semua juga pasti doanya bisa. Ya mudah-mudahan konsisten dan federasi juga mendukung ya Bang, karena memang pasti federasi yang harus mendukung untuk program ini. Gue yakin federasi pasti dukung lah, karena federasi juga punya target lolos Piala Dunia di sekarang. Jadi saya persingkat aja nih Bang. Yakin lolos Piala Dunia apa enggak Bang? Yakin. Paling tidak kita berusaha dari playoff. Kalau misalnya gagal di 8 besar. Tapi perlu ikhtiar yang kerja keras tentunya, dan kita juga berharap pada semua pemain yang ditunjuk sama Coach Ken ini mewakili harapan dari pecinta futsal di Indonesia tentunya ya Bang ya. Oke, jadi tadi kita udah bahas benar-benar panjang lebar ya Bang ya. Tadi ada AAFI, terus juga tadi gimana sekolah futsal yang berkualitas, gimana atlet bisa milih sekolah futsal, karena sekolah futsal ini sekarang menjadi pembinaan atau fondasi untuk nanti ke jenjang berikutnya. Dan juga tadi ada harapan atau prediksi sebenarnya Bang, yang kayak prediksi lah ibaratnya. Lebih ke harapan gitu. Jadi gue lebih ke harapan, tapi gue yakin kalau itu kerja keras. Dan itu mesti benar-benar kerja keras lah, dan kita semua berharap persiapan matang. Teman-teman semua, ini tadi bincang-bincang kita dengan Bang Didi sebagai penggiat futsal di tanah air, atau biasa dikenal dengan Bapak AFI-nya Indonesia, Asosiasi Akademi Futsal Indonesia. Berharap semuanya nanti bisa menjadi lebih baik lagi dari sisi fondasinya dan juga nanti di timnas. Terima kasih banget Bang Didi udah mau tampil di YouTube channel gua gitu. Dan sukses ke depannya ya Bang ya. Iya, yakin harus lebih maju kita. Dan mudah-mudahan pandemi juga segera berakhir ya. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri, stay positive and never give up. Bye bye.